Shalom saudara yang kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita datang kepada Tuhan. Seberapa kita yang bisa duduk diam di altarnya Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, siapkan hati dan pikiranmu untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah satu-satunya yang kami Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus menghiasi dalam pribadi kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, naikkan pujian ini. Kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalan. Mari katakan sama-sama, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. 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 Dalam kasih-Mu Tuhan.
Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau lawat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Halo. Shalom. Apa kabarnya? Luar Luar biasa. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Baik saudara yang kasih Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan karena Dia adalah salah satu sobat yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Siapakah Dia? Yesus adalah sobat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari katakan pujian kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita dengan pujian sekali lagi. Ada satu sobatku. Dan satu sobatku yang setia, Haleluya. yang pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya
Haleluya. Ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sambung dengan pujian kasih Allah melingkupi saya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, amin, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan selama lebih sungguh. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, amin, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan yang sesama lebih sungguh. Layani Tuhan yang sesama lebih sungguh. Layani Tuhan yang sesama lebih sungguh. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lelah, yang lemah boleh dikuatkan, yang lemah boleh dihiburkan lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari siapkan piring-piring rohanimu. Mari siapkan piring-piring rohanimu untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita tahu firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang terbaik. Amin. Kita naikkan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Amin. Yes Tuhan, terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita naikkan pujian kembali. Haleluya. Amin. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat Kami kuat karena Engkau menopang kami. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Kau Allah yang ajaib Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Allah. Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan
untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bisa beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ini karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memakai semua kami yang melayani pada pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan kami siapkan hati kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Allah melawat kami, urapan Allah turun atas kami semua Tuhan. Biarlah kami yang di rumah, kami boleh mengikuti ibadah ini Bapa, dan kami merasakan kuasa firman-Mu menuntun kami. Kuasa firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Buat mereka yang sakit, mereka yang punya masalah, Allah meneguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat WL Singer Musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah semua tetap semangat di dalam mengikuti ibadah dan semua semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini dari pujian kita sudah nyanyikan naikkan tentang kasih. Hari ini kita memperingati kasih pada tanggal 12 kemarin hari Jumat, kita semua bagi Bapak Ibu, kita semua merayakan Imlek ya. Imlek kita tahu Imlek itu juga identik dengan kasih. Imlek itu kasih di mana kita memberi, kita saling memberi, Imlek itu kita berkumpul satu dengan yang lain walaupun perayaan Imlek tahun ini berbeda dengan perayaan Imlek tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun lalu kita bisa saling berkunjung satu dengan yang lain, bisa makan bersama keluarga besar. Kalau hari ini kemarin Bapak Ibu merayakan tanpa kumpul keluarga karena adanya protokol kesehatan, jadi cuma bisa keluarga dalam rumah saja. Tahun ini juga Bapak Ibu dalam perayaan Imlek mungkin sangat memprihatinkan karena ada keluarga yang lengkap, ada juga keluarga yang tidak lengkap. Mungkin ada keluarga yang keluarganya sedang ada dalam isolasi, ada keluarga yang sedang sakit di rumah sakit di mana dan merayakan Imlek dengan tidak sempurna atau tidak lengkap keluarganya. Tapi kasih satu dengan yang lain tidak pernah berkurang. Hari ini pas tanggal 14 juga adalah satu momen buat anak-anak muda Valentine ya. Biasa anak-anak muda saling berbagi coklat, berbagi bunga, mungkin bisa dinner makan bersama. Tapi kalau tahun ini makan bersamanya tidak ada. Tapi kita ambil intinya dari dua perayaan ini adalah kasih ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kasih. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kalau kita baca judulnya dari ayat 9 sampai 17 tentang perintah untuk saling mengasihi. Tapi saya baca satu ayat saja di sini ayat yang ke-13. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku dan jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya, kasih dikatakan dalam ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu mungkin sudah seringkali mendengar ayat ini baik dari saya maupun dari orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain tentang kasih, identik dengan pengorbanan Kristus. Kasih kita tahu bahwa Imlek, ada yang tadi saya sebutkan Imlek dan Valentine itu adalah kasih. Kita memberi kasih. Banyak orang memberi kasih dengan motivasi yang berbeda. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita, dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita mengasihi. Yang pertama, kita mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi kita. Nah, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Cara Tuhan mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Kalau kita mengasihi sesama kita mengasihi orang tua, kita berbagi, kita bagi uang, kita bagi makanan, kita bagi apa yang kita miliki. Tetapi jarang orang yang mau memberikan nyawanya, walaupun orang tua dengan anak tidak pernah atau belum pernah ada orang tua yang saking sayangnya kepada anaknya dia berikan nyawanya kepada anaknya, belum ada. Atau sebaliknya anak tidak ada. Mungkin dia memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada itu, tapi untuk nyawa tidak pernah. Tapi Yesus Kristus dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Nah, cara yang Tuhan mau ini kita memberi dengan pengorbanan. Pengorbanan tanpa kita ketika memberi kita mengharapkan imbalan.
Saat kita memberi jangan kita mengharapkan imbalan. Kalau saya kasih berarti nanti saya akan dibalas. Tidak seperti itu. Tetapi kita mengasihi dengan penuh pengorbanan. Dengan hati yang tulus. Yesus mengasihi kita dengan tulus, ikhlas. Dia tidak pernah mundur daripada pengorbanannya. Dia tidak pernah merasa menyesal karena telah mengasihi kita, telah berkorban bagi kita. Dia mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas. Dia melakukan dengan tulus. Lewat 2 perayaan yang kita rayakan bersama, baik Imlek maupun Valentine di sini, biar lagi semoga dengan perayaan tahun ini mungkin tidak semeriah tahun-tahun kemarin, tetapi dapat menyadarkan kita untuk kita lebih mengasihi lagi. Mengasihi kita tahun ini berbeda. Berpelukan, biasa berpelukan bersalaman merupakan tanda kasih. Tahun ini tidak. Justru kita harus menjauh, jaga jarak, itulah kasih. Kalau kita mau mengasihi orang-orang yang kita sayangi, kita harus bisa jaga jarak. Bagaimana cara kita menyatakan kasih kepada mereka? Dengan kita menjaga jarak, kita mengikuti protokol kesehatan supaya orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi, mereka selamat. Seperti Kristus menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan dirinya. Kita korbankan perasaan kita untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan yang kasih yang pertama dikatakan dengan pengorbanan, yang berikutnya mengasihi dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih. Dan kasih tulus tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang-orang yang kita berikan. Kita berikan kepada pasangan, kita mengharapkan imbalan. Berikan kepada anak, kita harapkan imbalan tidak. Atau sesama tidak. Tapi kita mengasihi dengan tulus. Yang berikut, kita mengasihi ketika orang-orang itu mungkin membenci kita. Kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Orang yang menyakiti hati kita. Kita tetap memberi. Tetap menyatakan kasih. Amsal dikatakan, Amsal 17 ayat 17 dikatakan mengasihi, seorang sahabat mengasihi dan menyata dalam saat kesukaran, dalam saat senang, kita harus menyatakan kasih. Dan mungkin orang yang membenci kita sekalipun, itu hal yang tersulit bagi kita. Tapi hari-hari ini mau kita belajar. Kita lihat banyak orang yang sedang berduka, banyak orang yang sedang kekurangan kasih, banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Biarlah kita menyatakan kasih kita. Mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita agar benar-benar kita bisa mampu mengasihi seperti Kristus. Ketika Kristus berkata di atas kayu salib, dikatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu salah satu pengorbanan mengasihi orang yang menyakiti dia. Saat itu juga dia masih berdarah, tubuhnya masih berdarah, tetapi dia mau menyatakan kasih itu. Dia mau mengampuni mereka. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di saat-saat ini kita mau memperbanyak melakukan kasih seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang berikut dikatakan kita tinggal. Mengasihi Tuhan artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan sesuai dengan tema kita. Yaitu berjalan atau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan atau kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kasih. Kenapa? Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan kasih itu melenyapkan ketakutan. Hari-hari ini Bapak Ibu kita ada dalam ketakutan. Ketakutan karena Covid, ketakutan karena berbagai bencana alam, ketakutan karena keadaan ekonomi yang makin hari makin surut, makin merosot. Banyak ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan yang sempurna itu akan melenyapkan segala ketakutan kita. Siapa yang tidak takut? Apalagi kalau keluarga kita sendiri yang kita lihat, yang bersama dengan kita mereka terkena COVID-19. Pasti kita ketakutan dan kita sangat khawatir. Tapi hari ini kita percaya bahwa di dalam kasih Tuhan, Tuhan melenyapkan segala ketakutan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Dikatakan di situ, mari kita terus mengasihi Tuhan karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kasih Tuhan akan semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Melangkah terus bersama dengan Tuhan di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran ini, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita hidup seperti singa di tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Dikatakan kita seperti domba, dikatakan iblis setiap hari berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Covid merupakan singa yang setiap hari berjalan mengelilingi kita.
Mencari ketika kita tidak menjaga diri kita, tidak memakai masker, tidak mengikuti protokol kesehatan, maka kita kena. Karena itu mari di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit ini, kita semakin meningkatkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada orang-orang yang kita cintai. Mengasihi orang-orang yang kita cintai dengan tetap kita memakai masker, kita jaga jarak, dan kita tetap mendukung, mensupport mereka. Apapun keadaan mereka susah, mereka senang, kita tetap memberikan support dan dukungan. Pada hari ini mari kita meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Kita hari-hari ini kita kembali ibadah di rumah Bapak Ibu karena kita mengasihi sahabat-sahabat kita mengasihi teman-teman kita mentaati perintah daripada pemerintah sama dengan kita mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, taati perintah Tuhan. Kita ikuti apa yang Tuhan mau dan yang pemerintah mau demi keselamatan kita bersama. Kita landaskan kepada kasih Tuhan. Terima kasih firman Tuhan cukup dari sini. Mari kita semua akan bangkit berdiri. Kita mau merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit. Berdoa buat pemerintah ini. Berdoa buat para dokter dan buat tenaga medis yang sedang berjuang terus untuk memberantas atau menekan angka COVID-19, semua karena kasih. Karena kasih maka mereka mau melakukan itu semua bagi kita. Kita mau naikkan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kita semua merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya pada pagi hari ini Allah ada dalam kehidupan kita. Apapun kehidupan kita, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah sahabat yang baik yang selalu menaruh kasih kepada kita dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam darilah, katakan berkatmu. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Mari angkat tangan kita dan katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan selain puji, selain
biji mata-Mu Tuhan. Kami hanya manusia berdosa Tuhan, tapi Engkau mau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau yang mau memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah di hari ini Tuhan kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami pada pagi hari ini Bapa. Haleluya. Haleluya. Syukur, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita mau memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita seperti biji matanya. Biarlah kita juga mau mengorbankan diri kita. Kita mau mengorbankan apa yang kita miliki bagi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, kasih Allah dinyatakan kepada kita. Allah selalu perhatikan kita, Allah pedulikan kita semua. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan teguhkan. Yang khawatir, yang bimbang, Allah akan meneguhkan kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Karena kasih-Nya akan melenyapkan segala ketakutan dalam hidup kita. Bapak terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus terus berbicara kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik mereka yang mendengar, yang menyaksikan ibadah ini, Bapak kami percaya ada kekuatan Allah dalam kehidupan mereka. Pagi ini kami terus berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Allah Engkau menyembuhkan mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Mereka yang sedang kebimbangan, ketakutan, apapun yang mereka alami Tuhan tolong pada pagi hari ini. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, dari presiden sampai kepada bawahannya, yang sedang berjuang terus untuk kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami dari COVID-19 dan juga dari masalah ekonomi. Kami percaya Allah memberikan kekuatan kepada mereka, tenaga medis yang berjuang Tuhan untuk menyelamatkan atau menolong menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Mari Engkau jamah mereka Tuhan, berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan selalu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Allah Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Enggak ada pengumuman. Ya, udah. Mari kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Amin Tuhan. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di sepanjang ibadah kami Engkau menyertai kami ya Roh Kudus. Engkau memberikan kami pemikiran-pemikiran yang baik sehingga kami percaya dan kami yakin firman ini memberikan kekuatan bagi kami. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Biarlah Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah cinta-Mu, anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mendapatkan berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Amin. Amin.